sini ada berapa variabel? Variabel penelitian ada berapa di sini? Siapa yang mau menjawab? Mau mencoba jawab? Ada 3, Bu. 3 apa aja, Mbak Wulan? Employer branding sebagai X1, organizational citizenship behavior X2, sama job satisfaction-nya Y. Y, oke. Ada yang mau mencoba? Ada yang ngasih jawaban yang lain? Kurang tepat jawabannya Mbak Wulan. Oke, saya belum kemana-mana loh, belum ngomongin isi artikel, kita baru membahas tentang variabel penelitian. Mana variabel X, mana variabel Y, dan adakah variabel lain selain variabel X sama variabel Y? Disebut apakah variabel itu? Pertanyaan saya itu loh. Coba. Kalau nggak ada yang jawab, saya sudahi saja kelasnya, gimana? Bu, mau coba jawab, Bu? Boleh, silahkan Ciko. Ini employer brandingnya itu variabel Y, variabel ini terikat, baru terus organization citizenship behavior itu variabel penyalahnya, sama job satisfaction variabel X, variabel yang bebas. Oke, Ciko punya pendapat bahwasanya di sini variabel terikatnya itu employer branding, variabel penyalahnya itu OCB atau mediasi ya. Sementara variabel X-nya adalah job satisfaction. Itu ya. Itu pendapat Ciko. Kalau pendapat Mbak siapa tadi, Mbak Wulan ya? Kalau Mbak Wulan itu employer branding X1. Kemudian OCB sebagai penyelah tadi. Kemudian job satisfaction-nya sebagai Y. Ini jawaban yang berbeda loh ya. Oke. Jawaban yang berbeda. Kemudian ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain nggak? Ayo dong. Masih harusnya bisa ada jawaban yang lain. Ibu boleh nyoba jawab nggak? Boleh dong. Dari tadi saya menunggu jawaban dari yang lain. Variabel X-nya employer branding, Y-nya OCB. Nah, mediasinya itu job satisfaction. Job satisfaction. Oke, thank you Mbak Wulan. Siapa Mbak Mega? Ya Bu. Slideshow saya udah share screen saya udah kelihatan belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Yang apa? Yang screen capture ini ya? 3 tambah 3, 6. Nomor absen 6 siapa? 3 Reza Bu. 3 Reza. 6 saya Bu. Coba. Saya boleh menjawab tidak? Boleh dong. Siapa yang mau jawab? Menurut saya yang jawaban yang benar jawabannya ini, Mbak Mega. Alfia, kenapa Alfia? Coba jelasin Vi. Menurut kamu gimana kalau dari pemahaman kamu? Kenapa jawaban Mega yang benar? Karena lihat tadi yang Ibu bilang, lihat arah panahnya dulu kan? Arah panahnya? Karena yang pertama kan yang dilihat itu ada employer branding, dan yang kedua apa? Organizational OCB aja, disingkat aja biar gampang. OCB terus? Dan yang terakhir ada penyalahnya yaitu job satisfaction. Oke, good. Ada yang lain jawabannya? Satu orang lagi deh ngasih penjelasan selain tadi udah dipahami bahwasanya mediasi itu apa? Yaitu sebuah variabel penyelah. Nah, gampangnya di sini kalian kan sudah belajar tuh hipotesis. Di sini ada H1, berarti ngomongin hipotesis 1. H2 ngomongin hipotesis 2. Kemudian H3 ngomongin hipotesis 3. Ini kerangka konsep yang dibangun oleh si peneliti. Kita cek jawaban Wulan. Jawaban Wulan X1-nya EB. Kira-kira benar nggak? EB. Jawaban Mega juga EB. Kalau ngelihat dari hipotesis, kira-kira berarti variabel X-nya yang mana?
EB. EB. Oke. EB, Bu. EB ya. Bu. Ciko berarti salah ya. Nah, kita lihat nih ya ngomongin mediasi ini. Kira-kira yang mediasi itu yang mana? Mediasi itu penyela kan? Kalau semisal H1-nya, ini H1 nih. Ini H1-nya. Berarti kalau H1-nya ini udah 1, berarti ini udah ketahuan dong. Berarti ini adalah X. Berarti X itu akan mempengaruhi Y. Berarti variabel penyelanya mana? Ini. Job Satisfaction-nya, Bu. Iya dong, betul. Jadi caranya selain melihat angka panah, di sini sudah ditulis hipotesisnya. Nah, ini dia bisa sebagai Z, ya. Jadi modelnya seperti itu. Dia sebagai penyela. Kalaupun dia sebagai X, misal kalau diubah menjadi X juga bisa sebenarnya. Dia akan menjadi di sini X1, ya. Di sini X2. Di sini X2. Bisa. Tapi karena di sini variabel di sini sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya job satisfaction itu sebagai variabel penyela ataupun mediasi, akan enaknya dia pakai X, Y, dan Z. Kalau pakai ini juga benar nggak, Bu? Benar gitu. Kita cek ke bawah. Ini paham ya di sini ya? Kita cek. Nah, semisal begini. X-nya tadi adalah EB. EB sebagai X ya. Kemudian di sini semisal job satisfaction-nya dia sebagai ini, anggap kita pakai X1. Kemudian job satisfaction-nya kita anggap X2. Kemudian di sini OCB sebagai Y ya. Nah, kan modelnya seperti ini. Jadi semisal panahnya begini. Ini tadi sebagai H1. Kemudian ini juga panahnya ke sini. Dia sebagai H2 tadi kan? Nah, ternyata ini juga bisa begini. Dia sebagai H3. Ini kalau mau pakai X1, X2. Tapi tetap ya, ketika ada panah ini panah ini. Ada panah ini. Ini berarti dia di sini kan lihat ya, panah pertamanya nih dari sini EB ke Y. Kemudian dari JS ke Y. Ternyata EB ke JS. Nah, kalau EB ke JS ini ya, berarti di sini nih transitnya nih. Ini dia sebagai penyelanya. Jadi semisal gini loh, kayak perjalanan dari titik X1 ini ke Y, bisa langsung kan? Semisal ada 2 orang. Jangan 2 orang deh. Semisal ada 2 tempat, 2 lokasi. Nah, lokasi ini dari X1 ini mau ke Y. Bisa langsung kan? Kemudian dari lokasi X2 ini juga bisa langsung ke Y. Tapi kalau semisal kita ada di lokasi X1 mau ke Y juga bisa melalui si X2 ini. Nah, X2-nya inilah sebagai penyela gitu loh. Jadi semisal dari Unisma nih mau ke Sumarekon, ya kan? Kan semisal ada mall Sumarekon, ada mall MM, ya kan? Semisal kita posisinya dari Unisma, kita mau ke Sumarekon itu bisa berhenti dulu ke MM, baru ke Sumarekon, atau kita bisa langsung dari Unisma langsung ke Sumarekon, gitu ya. Caranya seperti itu. Terus untuk menentukan penyelanya ini yang X2 atau X1 itu dari mana? Ini berdasarkan penelitian sebelumnya atau teori. Ya. Kalau yang digambar, kalau yang di buku kan seperti ini.
Kalau yang di buku itu seperti ini. Bukan di buku, di artikel tadi ya. X di sini EB, kemudian terhadap Y, gini kan? Y-nya ini tadi OCB kan? Kemudian ada penyela di tengah-tengah, yaitu JS. Nah, kemudian ini tadi begini, ini begini. Yang artinya ini dia, ini sebagai penyela atau mediasi. Kalau tadi gambarnya seperti ini. Nah, ini dia sebagai Z. Jadi X ke Y dulu, ya, baru X ke Z, atau X ke Y melalui Z, tapi Z ini juga bisa langsung ke Y. Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Silakan yang mau bertanya, boleh. Perlu diulang nggak?